أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla Jalaluhu atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Ya, nikmat kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di bulan yang suci, bulan Ramadan yang penuh berkah, bulan yang Allah Subhanahu wa taala sangat mencintainya, bulan yang karenanya Allah Azza wa Jalla menyambutnya dengan persiapan-persiapannya di langit, dengan membukakan pintu-pintu surga bagi manusia yang di atas muka bumi ini, menutup pintu-pintu neraka dan juga membelenggu syaitan-syaitan, sehingga sangat berpengaruh bagi kita kaum muslimin bisa menjalankan kehidupan kita di bulan Ramadan ini dengan kebaikan yang mudah dilakukan oleh kita. Dan ini sangat nyata bahwa tidak ada waktu yang mudah bagi seorang muslim menunaikan kebaikan kecuali di bulan Ramadan. Sering kita berikan contoh, misalkan sholat, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita sekaligus kemampuan dan kecintaan untuk bisa menunaikan salat tarawih yang waktunya adalah ba'dal isya, dan itu dilakukan dengan penuh kemudahan dan kecintaan. Hampir di seluruh masjid-masjid, mushola-mushola yang ada di kota maupun di desa melaksanakan salat tarawih. Kemudahan ini tidak Allah berikan kepada kita illa man rahimah rabbuh, kecuali siapa yang Allah berkahi, yang Allah berikan rahmatnya. Karena kita tahu bahwa di hari-hari biasa sebelum Ramadan tiba, jangankan kita untuk sholat sunnah 11 rakaat ba'dal isya, ya, kadang-kadang sholat ba'diyah isya pun yang 2 rakaat itu terasa berat bagi kita. Ada saja alasan kita untuk meninggalkan salat ba'diyah isya. Tapi Ramadan luar biasa. Allah berikan kekuatan kepada kita semuanya. Kaki kita bisa berdiri 11 rakaat. Di sebagian wilayah berdiri 11 rakaat bukan dalam hitungan menit atau 1 jam. Tapi ada yang sampai separuh malam mereka melakukan salat tarawih dan kaki mereka kuat. Nah, ini luar biasa. Kemudahan dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan dicontohkannya dengan ibadah puasa. Di hari-hari biasa, jangankan kita setiap hari untuk berpuasa, Senin dan Kamis itu terasa berat sekali, gangguannya begitu banyak. Tapi Ramadan ini Masya Allah, ya, meskipun banyak makanan-makanan yang terhidangkan di restoran dan yang lain-lain, tapi kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa menjaga ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Ya, kecuali dengan alasan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh baginya berbuka puasa misalnya. Hal inilah yang menyebabkan
kita semuanya perlu mempersiapkan diri kita sepanjang waktu kita di bulan Ramadan ini dengan menanamkan kecintaan kita kepada Ramadan, bahwa Ramadan ini berisi kebaikan, Ramadan ini adalah keberkahan yang harus kita raih. Perlu kita fahami, ya saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini ibarat perjalanan pendek kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap ibadah itu sebenarnya adalah perjalanan seorang hamba menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Salat misalnya, orang yang melakukan salat zuhur, ketika dia melakukan salat zuhur, dia sedang melakukan sebuah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, lalu sampailah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkomunikasi dengan Allah dalam salatnya. Setelah komunikasi selesai, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, fantashiru fil ard, menyebarlah kalian di atas muka bumi ini, yang sebelumnya kita dipanggil untuk menunaikan salat. Allah katakan, wa aqimis salat, dirikan oleh kalian salat. Di dalam salat itu adalah perjalanan seorang manusia yang dipanggil oleh Allah dan sedang berada di hadapan Allah. Tapi kata Allah, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh, apabila kalian telah melakukan salat, maka kalian beraktivitaslah di atas muka bumi ini. Nanti kemudian terjadi panggilan yang kedua, salat asar. Begitupun salat asar, nanti setelah selesai kita suruh menyebar, beraktivitas masing-masing. Begitu maghrib, begitu isya, dan juga subuhnya. Maka salat 5 waktu yang dilakukan oleh kita itu hakikatnya adalah safar pendek kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perjalanan pendek kita menuju Allah, ada yang sampai, ada yang tidak sampai. Kadang-kadang ada orang yang sedang sholat zuhur, meninggal dalam sholatnya, tidak sampai kepada perjalanan menuju Allah di waktu asarnya. Ada yang habis sholat zuhur selesai, dia pulang dari masjid tersebut, belum sampai ke rumah, Allah wafatkan dia. Berarti belum sampai juga kepada perjalanan asarnya. Begitupun yang asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Ada orang yang perjalanan menuju Allah dari mulai isya sampai ke subuh, sampai perjalanan itu lelah, lalu kemudian istirahat tidur. Pada saat mesti sholat subuh menghadap Allah, dia sudah wafat. Ada yang sedang tidur pulas, lalu kemudian tidak bangun lagi, alias diwafatkan oleh Allah pada saat dia tertidur. Maka kata para ulama, perjalanan hidup kita ini dibagi menjadi dua. Ada yang safarnya itu pendek, ada yang safarnya itu panjang. Safar pendek itu antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, itu safar yang pendek. Seperti misalkan dalam hadis Rasulullah mengatakan, as-salawatul khamsu, salat 5 waktu, wal jumu'atu ilal jum'ah, dari satu Jumat ke Jumat yang lain, wa ramadhanu ila ramadhana, dari satu Ramadan ke Ramadan yang lain, mukaffiratun, itu bisa menjadi penghapus. Mukaffiratun lima bainahunna, jadi penghapus antara keduanya. Majtunibatil kabair, ay idza stunibat al kabair, jika dosa-dosa besar itu ditinggalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salat 5 waktu, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, subuh ke zuhur. Wal jum'ah ilal jum'ah, dari Jumat yang kemarin ke Jumat yang sekarang, dari Jumat sekarang ke Jumat yang akan datang. Dari Ramadan tahun lalu ke Ramadan tahun ini, dari Ramadan tahun ini ke Ramadan yang akan datang. Itu adalah sebuah safar, sebuah perjalanan hidup kita, yang kita tidak akan pernah tahu apakah Ramadan yang akan datang kita masih hidup.
Karena itulah bahwa perjalanan, meskipun itu perjalanan pendek dari satu Ramadan ke Ramadan yang lain. Betapa banyak kita sudah merencanakan banyak rencana dalam hidup kita ini. Ramadan tahun ini seperti ini, Ramadan tahun akan datang seperti ini. Dari mulai hari Jumat ini melewati sampai mau ke Jumat besok, ada hari Sabtu, ada hari Ahad, ada hari Senin, ada hari Selasa, ada hari Rabu, ada hari Kamis. Dan setiap hari itu kita punya perencanaan. Ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui perencanaan itu apakah Allah realisasikan dalam kehendaknya Allah atau kita yang merencanakan, kitalah yang menghendakinya. Betapa banyak orang ingin bisa mengikuti acara di hari Senin tapi hari Ahad dia wafat. Dia ingin punya acara hari Kamis, dia hari Selasanya sudah wafat. Nah, dari satu Jumat ke Jumat yang lain itu merupakan sebuah safar pendek kita. Begitupun dalam Ramadan. Dari Ramadan sampai ke Ramadan lagi itu ada 11 bulan. Ya, ada 11 bulan. Yang kata para ulama salaf mengatakan bahwa kecintaan Allah kepada bulan Ramadan itu seperti kecintaan Nabi Yakub alaihi salam kepada Yusuf alaihi salam putranya. Nabi Yakub punya anak ya, itu 12. Nabi Yakub punya anak 12. 12 anaknya Nabi Yakub itu dianggap bulan-bulan dalam satu tahun. Tapi Nabi Yakub itu sangat cinta kepada putranya yang bernama Yusuf alaihi salam. Begitupun Allah sangat cinta dengan 12 bulan yang ada, yaitu bulan Ramadan. Salah satu bukti kecintaannya itu adalah tadi Allah persiapkan untuk menyambut Ramadan ini agar hamba-hambanya kita semua di atas muka bumi ini Allah berikan kemudahan untuk bisa beribadah. Pintu surga dibuka sehingga nuansa Ramadan ini sangat jauh berbeda dengan hari-hari biasanya. Rumah-rumah makan yang terbuka, sebagian besar mereka yang masih ada rasa malu, dia paling tidak ditutup bukanya sore hari. Kalaupun dia memberikan kesempatan kepada orang lain untuk dia berbelanja di situ kadang-kadang atau makan di situ bagi yang tidak berpuasa, menyediakan bagi yang tidak berpuasa, maka kadang-kadang ada hijabnya yang menutupi tersebut. Masih ada kecintaan menjaga kemuliaan bulan Ramadan. Dalam perjalanan manusia yang tadi pendek-pendek itu tergambarkan dalam perjalanan panjangnya kita sebenarnya. Bahwa manusia itu dari lahir sampai wafatnya itu adalah bukan fase kehidupan yang seluruh kehidupan kita akan digariskan dalam kehidupan kita dari lahir sampai wafat, tidak. Tapi ternyata sebelum kita terlahirkan di dunia pun itu sudah Allah gariskan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah ditakdirkan kita ini akan ada hadir di atas muka bumi ini. Kita lahir dari seorang ibu yang dimana ibu kita ini menikah dengan ayah kita dan itu tidak bisa memilih, ya, itu tidak bisa memilih sehingga kita dalam perjalanan hidup kita ini kita wajib mengimani akan takdir Allah Subhanahu wa taala dan harus ridho terhadap ketetapan Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian terlahir di dunia sampai kemudian memasuki alam barzah itu masih dalam perjalanan hidup kita. Sampai dari alam barzah itu terjadi kiamat, manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian di mahsyar, lalu kemudian menerima catatan amal, hisab, penghitungan, lalu kemudian penimbangan amal yaitu mizan, sampai seorang mukmin harus melewati sirat yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah bin Yaman dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu, orang mukmin yang melewati sirat ini itu gayanya berbeda-beda. Ada yang melewati sirat itu kal barqi, seperti kilat yang langsung sampai ke sana. Ada yang dikatakan itu karih, seperti angin yang berhembus lalu sampai di ujung sirat sana. Ada yang katair yatir, seperti seekor burung yang sedang terbang
dari pinggiran sirat sini sampai kemudian ke ujung sana. Ada yang kaljari, orang yang berlari, lari dari sini terus sampai ujung ke sana. Ada yang al-masyi alal qadamain, yang dia berjalan di atas kedua kakinya. Tapi ada yang mereka telungkup berjalan, yaitu mukibban ala wajhihi, merayap dia melewati sirat itu. Dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Apakah orang yang berjalan di atas sirat itu dengan merangkak, dengan bertiarap, yang sedikit demi sedikit dia terus berusaha untuk sampai ke ujung sirat sana, orang itu diberikan petunjuk oleh Allah, amma yamshi sawiyan ala siratin mustaqim, atau orang itu berjalan normal seperti kita berjalan di atas bumi ini, tidak ada rintangan dan yang lainnya. Tentunya ikhwatal iman, ini adalah sebuah perjalanan, dan itu juga sebuah safar, perjalanan panjang kita. Akhir dari perjalanan panjang hidup kita yaitu ada dua. Entah akan dimasukkan kepada al-jannah, yaitu surga Allah, setelah kita melewati sirat langsung, ya, tanpa azab, atau kita harus terjebak masuk ke dalam neraka terlebih dahulu sampai dosa-dosa yang dimiliki oleh kita berkurang, lalu kemudian terampuni hingga kemudian kita diminta untuk keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah sampai, ya, di surga maupun di neraka, itulah di situ perjalanan hidup manusia. Untuk itu, kenapa bagi seorang muslim sangat dianjurkan berdoa dengan doa yang sering kita sebut dengan doa sapu jagat. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia bagaimana? Kebaikan di dunia antum dalam keadaan sehat walafiat, itu kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia mendapati pasangan hidupnya, itu kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia dia bisa menafkahi keluarganya, itu kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia dia bisa menyekolahkan, bisa mendidik istri dan anak-anaknya. Kebaikan di dunia punya tempat tinggal yang layak, yang luas, tidak sempit. Kebaikan di dunia punya kendaraan yang nyaman dikendarai. Kebaikan di dunia punya pasangan hidup yang saleh dan salehah. Kebaikan kita di dunia yaitu dengan memiliki tetangga, sahabat yang saleh, yang baik. Ini semua adalah kebaikan-kebaikan dunia. Dan berkaitan dengan kebaikan dunia yang kita cari selama ini, itu sama seperti yang diminta oleh orang-orang di luar Islam. Itu sama pencariannya seperti itu. Ya. Mereka mencari uang, kita juga boleh mencari uang. Mereka ingin memiliki rumah yang luas, kita juga boleh memiliki rumah yang luas. Kendaraan yang nyaman, boleh kita memiliki kendaraan yang nyaman. Pasangan hidup yang ganteng, yang cantik, yang soleh, yang solehah, itu semua kita juga sama. Tapi apakah kemudian perjalanan hidup seorang muslim hanya dunia yang ingin dia cari? Jawabannya dia tidak. Karena ada kalimat belakangnya, wa fil akhirati hasanah. Pada kalimat wa fil akhirati hasanah, para ulama tafsir itu mengatakan, apa sih kebaikan dari akhirat itu? Wa fil akhirati hasanah. Kebaikan akhirat misalkan, satu, diawali dari sebelum masuk ke akhirat. Kebaikan di akhirat itu mulai dari husnul khatimah. Ya. Maka kita dianjurkan, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami itu apa? Akhir kehidupan yang baik. Ya. Seorang pencuri ketika ketangkap dari pencuriannya, lalu ditanya, kalau mati nih, meskipun matinya itu dikeroyok oleh masyarakat, masih ada sakaratul maut, dia ditanya, ingin masuk surga atau masuk neraka? Jawabannya dia masuk surga pasti. Ya. Seseorang apapun yang punya latar belakang yang buruk dalam amalnya, dalam perbuatannya,
Kalau ditanya maka dia ingin masuk ke dalam surga karena dia muslim. Nah, kebaikan akhirat yang dikategorikan dalam firman Allah wa fil akhirati hasanah itu diawalinya itu dari mulai meminta kepada Allah husnul khatimah. Ya. Akhir kehidupan yang baik. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana caranya, ya kan? Bagaimana caranya husnul khatimah itu seperti apa? Kata para ulama ada 4. Meraih husnul khatimah itu ada 4. Yang paling inti, yang lainnya banyak sekali, tapi yang paling inti itu ada 4. Jaga Islam dan iman kita sampai akhir hayat. Ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan apa? Muslim. Ya. Konsep yang pertama bahwa untuk meraih husnul khotimah itu adalah harus menanamkan dalam dirinya keimanan yang kuat di atas Islam dan iman. Kematian kita itu nggak bisa dilakukan oleh kita dengan asal-asalan. Perlu ada pembelajaran. Akidah itu terus dipelajari oleh kita. Bagaimana menanamkan dalam diri kita keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keimanan kepada malaikat, keimanan kepada para nabi, para rasul, keimanan kita kepada kitab-kitab Allah, keimanan kita kepada hari akhir, keimanan kita kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebut dengan arkan al-iman. Dan dalam rangka menjaga keimanan kita kepada Allah saja, itu penghalangnya harus dijauhkan betul-betul dalam hidup kita, yaitu adalah apa? Asyirku billah, kesyirikan kepada Allah. Apalagi jangan sampai kita murtad dari agama Islam. Ada seseorang, ini riwayat kehidupan yang nyata, ya. Ada seorang muazin berkewarganegaraan Mesir. Tugasnya memang setiap hari azan. Dia muazin di masjid yang luar biasa, ya, masjid yang mewah, masjid yang megah, dengan sound yang sangat bagus, sehingga kalau dengan sound yang bagus ada pengaruhnya pada suara dia. Ya, suara dia nggak terlalu bagus, tapi kalau soundnya bagus ada apa? Terbawa juga tuh, merdunya tuh terbawa. Sudah begitu dia tempatnya, ya, ma'azinnya, tempat suara azannya itu tinggi, toaknya itu tinggi, menaranya tinggi, sehingga terdengar kemana-mana. Mesir itu rumahnya itu hampir seluruhnya di kota itu apartemen semua, tidak ada kayak kita, semua tinggi-tinggi. Masjidnya pun sama tuh, 2 lantai, 3 lantai itu masjidnya. Lalu kemudian suatu ketika azannya itu tidak sengaja, dia sebelum azan dia bukain jendela dari masjid tersebut. Dia 5 menit sebelum azan. Ketika dia membuka jendela itu, dilihatnya di bawah ada seorang wanita muda, nah gadis, ya, dengan rambut dia terurai, ya, nampak padanya kecantikan wanita ini yang luar biasa di mata seorang muazin ini. Awalnya dia mengucapkan istighfar, astagfirullah, langsung dia belokkan, ya. Jadi dia melihat wanita cantik itu, dia langsung belokkan, ya. Berusaha untuk terus belajar qaddul basar. Itu hari pertama berhasil. Azan dia penuh dengan ketenangan, tapi dalam azan itu bayangan wanita tadi itu cukup mengganggu. Ya, seperti kita lah biasa, kan? Yang lihat kemudian sambil lihat ada dicitakan tadi siapa, ya, kan begitu. Ada bayangan seperti itu. Lalu kemudian keesokan harinya di azan yang sama, ya,
Ketika sebelum azan dia buka pintu, buka jendela lagi seperti itu, kenapa lagi? Anak gadis itu dia juga keluar dari rumahnya dan sampai melihat ke atas jendela tersebut. Sudah mulai orang itu apa? Terganggu dia niatnya. Dia perbagus lagi suaranya. Dia merdukan lagi suaranya. Lalu kemudian di hari yang ketiga, setelah ya dia berwudu, dia naik ke atas, lalu kemudian dia tidak mau buka jendela itu. Baginya ini gangguan yang luar biasa. Tapi kemudian tergerak hatinya justru setelah azan. Setelah azan, yang mestinya dia habis azan itu kalau ada qobliyah dia qobliyah, itu tidak dia lakukan hanya karena untuk membuka apa? Membuka jendela itu, lalu kemudian sampai lihat dan lama melihat di situ, saling pandang memandang. Sampai kemudian wanita itu mulai mengganggunya dengan apa? Dengan mengangkat tangannya. Sehabis sholat, sang anak muda ini yang muazzin ini dia turun. Dia turun, lalu dia ketuk rumah tersebut. Keluarlah si anak gadis tadi. Lalu kemudian kenal, namanya siapa ini kan gitu ya. Lalu seperti itu kemudian ditanya apa agamanya. Dia mengatakan agama saya Qibti, Nasrani. Ya, di sana kan Kristen optik gitu ya. Yaitu Qibti. Dulu Rasulullah itu pernah dihadiahi ya seorang budak bernama Maria Qibtiyah. Yaitu Maria Qibtiyah oleh Raja Muqawqis, Raja Mesir pada masa itu. Maria Qibtiyah. Karena memang di sana itu orang Muslim dengan orang Nasrani Qibti itu bisa hidup berdampingan sampai saat ini. Sampai saat ini. Sempatlah dia berkenalan, lalu kemudian apa? Dia terus menjalani aktivitasnya sehari-hari sebagai muazzin. Suatu ketika kemudian dia harus memberanikan diri bahwa saya harus mendapatkan dia sebagai istri. Dia datang lagi habis sholat, dia datang. Apa kata wanita itu? Saya siap menjadi istri kamu, tapi saya tidak siap masuk ke dalam agama Islam. Mestinya boleh seorang pemuda muslim menikahi wanita yang bukan muslim, yang agamanya Yahudi maupun Nasrani, karena itu dikatakan ahlul kitab, hukumnya boleh. Tapi wanita ini mengatakan, saya tidak mau menikah dengan kamu kecuali kamu ikut agama saya. Pulanglah dia, berpikir panjang anak muda ini, sambil absen hari itu dia tidak datang ke masjid itu untuk azan. Pengurus masjid menanyakan, di mana si fulan? Ternyata dia sedang melamunkan sesuatu di rumahnya, tidak datang ke masjid. Sampai kemudian apa? Ditanyakan, kenapa demikian, kenapa demikian? Saya berkeinginan untuk menikahi wanita ini. Saya tidak mungkin nikah tanpa wanita ini. Orang tuanya menghalangi, pengurus masjid menghalangi, para ustadz dan para syekh yang ada di sekitarnya menghalangi. Tapi kemudian apa yang terjadi? Dia memaksakan diri untuk murtad, keluar dari agama Islam, lalu kemudian masuk ke dalam agama Nasrani Qibti. Tapi hari itu dia menyembunyikan kemurtadannya itu, lalu kemudian dia naik ke atas masjid di jadwal azan, dia azan. Setelah azan dia kembali membuka itu, dan si wanita itu yang tahu bahwa dia sudah Nasrani, dia mengatakan, kenapa masih azan? Gitu. Lalu kemudian apa? Ternyata di bagian daripada lantai itu sangat licin dan tidak terasa dia terpelanting, jatuh dan mati seketika. Murtad, tidak menikahi, belum sempat menikahi. Kedipan mata, ini ruku. Kedipan mata yang kedua ini i'tidal. Kedipan yang ketiga ini ya sujud, terus sampai salamnya. Itu diperbolehkan.
Begitupun salat yang sunnah. Kenapa salat sunnah itu juga penting bagi kita? Karena kita tahu bahwa kadang-kadang salat 5 waktu pun gangguan iblisnya itu sangat banyak. Sehingga mestinya kita mendapatkan kemurnian pahala dari sholat jamaah kita, sholat wajib kita itu berkurang. Sehingga semoga dengan sholat sunnah itu menjadi tambalan-tambalan kekurangan yang ada. Begitupun zakat. Ada zakat wajib, zakatul fitri dan zakatul mal. Tapi khawatir zakat fitri dan zakat mal kita itu diganggu oleh ujub, bangga diri kita, apalagi sampai sombong telah mengeluarkan zakat mal kita begitu banyaknya. Namanya kita ingin disebut-sebut oleh semua orang yang menerima zakat tersebut. Nama kita ingin disebut sebagai seorang dermawan, nama kita ingin dipanggil, dan sederet gangguan-gangguan yang ada. Maka kemudian ada zakat atau yang disebut dengan sedekah sunnah. Karena sedekah yang wajib itulah zakatul fitri dan zakatul mal. Tapi ada sedekah yang sunnah. Kita bisa berinfak kepada orang membutuhkan, kepada fakir, kepada miskin, kepada anak yatim, dan kepada siapapun yang membutuhkan. Itu perlu. Dan ibadah ini, ikhwatal iman, tidak boleh berhenti dalam keadaan apapun sampai kematian kita. Ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kalian kepada Allah sampai datang kematian kita. Tidak ada ceritanya bahwa umur saya sudah seperti ini berarti saya bisa istirahat beribadah. Tidak ada istilah yang mengatakan bahwa saya masih muda sehingga saya tidak perlu ibadah. Ibadah saya nanti pada saat saya sudah 45 tahun, 50 tahun atau sudah pensiun. Tidak ada. Dari mulai balik sampai kita wafat, sholat masih tetap dilakukan. Siapapun antum, mau kiai, mau habib, mau ajengan, mau kiai, tetap wajib sholat dari mulai sholat 5 waktunya itu sampai kematiannya. Tidak ada kata istirahat untuk beribadah kita kepada Allah. Tidak ada ceritanya bahwa derajat saya makomnya itu sudah makom tinggi sehingga saya tidak perlu lagi melakukan sholat. Sholat itu bagi mereka yang makomnya rendah, kedudukannya masih rendah. Enggak ada. Itu ajaran sesat, menyesatkan. Rasulullah SAW sampai akhir hayatnya masih wafat. Sampai akhir hayatnya masih ibadah, masih sholat. Lihat, 12 hari ketika Rasulullah sakit, dari tanggal 1 Rabiul Awal mulai sakit, Rasulullah SAW tetap sholat. Dalam keadaan sakit, ketika dia masih bisa berjalan menuju ke masjidnya, dia lakukan datang ke masjid. 3 hari, 4 hari setelah itu beliau agak siuman, agak sembuh, ya. Lalu kemudian beliau datang ke masjid. Tapi kemudian setelah itu apa? Rasulullah SAW kembali badannya panas, demam tinggi, sampai kemudian dari demam yang tinggi itu, dalam riwayat itu beliau pingsan 3 kali. Beliau pingsan 3 kali. Dia ambil air wudhu. Setelah ambil air wudhu, ya, air wudhunya dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu anha di hadapan beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau berwudhu dengan 1 baskom itu. Ya. Lalu kemudian ketika mau bangun dari tempat duduknya beliau pingsan. Itu yang pertama. Ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam siuman dari pingsannya, apa yang ditanyakan? Bertanya kepada Aisyah, bertanya kepada para sahabat, apakah mereka itu sudah sholat? Maka semua mereka mengatakan belum ya Rasulullah, menunggumu untuk mengimami mereka. Maka kata Rasulullah kepada Aisyah, ambilkan air wudhu untukku. Maka diambilkan kembali air wudhu. Rasulullah berwudhu untuk yang kedua kalinya. Ketika mau bangkit dari tempat duduknya, pingsan untuk yang kedua kalinya. Ketika bangun dari pingsannya, Rasulullah kemudian bertanya kepada Aisyah, apakah mereka sudah sholat? Asallu, apakah mereka sudah sholat? Maka Aisyah mengatakan, belum ya Rasulullah, mereka masih menunggumu untuk mengimami sholat mereka.
Maka Rasul mengatakan, ambilkan air wudhu kembali. Dibawakan air wudhu yang ketiga kalinya, Rasulullah berwudhu. Ketika bangun dari tempat duduknya, kembali lagi pingsan. Sampai 3 kali. Lalu kemudian setelah siuman dari pingsannya adalah apa? Rasulullah mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, perintahkan kepada ayahmu untuk menggantikanku mengimami salat mereka. Aku tidak kuat menuju ke masjid itu. Itu di hari-hari 2 atau 3 hari menjelang wafatnya beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Memberikan pelajaran pada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ragu lagi, ghafara lahu ma taqaddama min dzambi, Allah telah mengampuni dosa-dosa dia yang telah lalu dan yang akan datang, sudah diampuni. Rasulullah maksum, tidak membawa dosa sekecil apapun ketika wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terjaga dari kesalahan, tapi Rasulullah tetap menunaikan ibadah salatnya hingga detik-detik kematiannya. Lantas kemudian kalau ada seorang kiai yang mengatakan, seorang ustadz yang mengatakan, saya makomnya, kedudukan saya sudah tinggi, salat itu bagi kalian murid-murid saya, kalau saya kiai saya enggak. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, batil, ya, sesat dan menyesatkan umat. Maka beribadah itu adalah apa? Cara yang kedua untuk bisa meraih husnul khatimah. Dan ternyata ibadah itu, ikhwatal iman a'azani Allah, harus dilatih oleh kita melakukan kebaikan-kebaikan itu agar kematian ketika datang kepada kita dalam rangka berbuat baik. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang itu akan diberikan kemudahan menghadap Allah pada kematiannya itu dengan apa yang sudah menjadi kebiasaannya. Jangan heran kalau anak-anak muda Sabtu malam minggu itu yang kerjaannya ngetrek di jalan, ganggu orang tidur, padahal motornya itu kadang-kadang juga masih nyicil, matinya di pinggir jalan, ya, matinya juga di pinggir jalan, ya, entah itu namanya apa, nabrak temennya, nabrak trotoar, nabrak tiang listrik, karena licin terjatuh. Setiap orang diberikan kemudian apa yang menjadi kebiasaannya. Dikatakan oleh Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini bahwa di Mesir itu ada sahabat sejatinya dia. Dari mulai SD, SMP sampai kemudian SMA itu selalu sama. Bedanya pada saat kuliah. Kan kita sering pada saat kuliah itu mulai kadang-kadang berbeda tuh dengan teman-teman satu kampungnya. Yang satu ke Jakarta, yang satu ke sini, yang satu ke sini. Berbeda-beda. Abu Ishaq Al-Huwaini menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu agama. Jadilah dia ulama. Siapa yang tidak kenal dengan Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini? Berkeluarga negara Mesir. Sahabatnya yang satu, dia lebih memilih jalur bisnis. Ya. Tapi kemudian kekayaan dan kemudahan yang Allah berikan kepadanya dalam bisnisnya, dia melupakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir hayatnya, ya, ternyata yang meninggal duluan ini temannya yang bisnis. Mungkin kurang lebih 10 tahun yang lalu saya baca buku itu, ya, dalam kitab Salwal Hazin, hiburan bagi orang-orang yang tengah tengah bersedih, untuk melihat bagaimana nasib orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah dalam kebaikannya, dan kemudahan bagi orang yang menjadi kebiasaannya dalam keburukan, mati pun berada dalam keburukannya. Dia mengatakan ketika dia berada di ruang pesakitan, di rumah sakit, dia mengatakan kepada keluarganya, saya punya sahabat karib, tolong cari dia dan kemudian panggil dia ke sini. Saya ingin di akhir-akhir hayat ini ditemani oleh dia. Di akhir hayatnya dia ingat kepada sahabatnya yang sudah lama. Kata Abu Ishaq Al-Huwaini, dia mengembara menuntut ilmu, jadi muridnya daripada Syekh Al-Albani rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Puluhan tahun dia belajar hadis.
tidak berjumpa dengan sahabatnya yang pebisnis ini. Tapi kemudian diingat oleh dia itu pada saat dia dalam keadaan yang sudah kritis. Dicarilah sahabatnya ini, lalu kemudian melalui teknologi yang ada, ya 10 tahun yang lalu handphone masih awal-awal muncul handphone gitu ya. Itu kemudian didapatilah nomor teleponnya, lalu dihubungi, dan Syekh Al-Huwaini datang. Ketika datang, apa yang dialami, melihat sahabatnya yang dari dulu dia bersahabat betul, dalam keadaan parah kritis yang luar biasa seperti itu, sementara keluarga di sisi kanan kirinya tidak ada satupun yang mendoakannya, yang mendekatkan mulutnya dia ke telinganya untuk membisikkan kalimat tauhid, talqin la ilaha illallah, tidak ada. Semuanya mereka duduk ya di tempat-tempat penantian penunggu, ya kursi-kursi yang ada di rumah sakit tersebut. Ketika Abu Ishaq Al-Huwaini datang, lalu kemudian apa? Dipertemukan di situ. Temannya itu langsung dia melihat, dia sadar bahwa yang dihadapinya itu adalah sahabat karibnya. Lalu kemudian apa? Dinasihati untuk ingat kepada Allah. Kita semua juga akan kembali kepada Allah. Jangan takut akan kehidupan akhirat, dan jangan sedih terhadap dunia yang akan kita tinggalkan sama-sama. Mungkin bisa jadi sayalah yang lebih duluan, meskipun saat ini saya sehat. Bisa jadi Anda itu sembuh. Itulah diantara adab seorang ulama ketika mengunjungi orang yang sakit, meskipun dia itu dalam keadaan sakaratul maut. Berikan rasa optimis kepada dia. Ya, akan beda kalimatnya kalau kita katakan, ya kita semua akan kembali kepada Allah, bersiap-siaplah untuk menghadapi malaikat maut misalnya gitu. Itu langsung mati. Itu langsung mati deh. Jadilah orang yang memberi kebahagiaan kepada orang. Ada optimisme yang ada. Tapi ternyata keislaman, keimanan itu tidak bisa direka-reka. Ketika para ulama membawakan ya riwayat kullun muyassarun lima khuliqa lahu, setiap orang itu akan dibawa kepada kemudahan dari apa yang menjadi kebiasaannya. Apa yang terjadi? Ketika nafas sudah mulai tersengal-sengal, tanda sakaratul maut itu datang kepada sahabatnya ini, apa kata Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini? Qul, ucapkan oleh sahabatku, la ilaha illallah. Apa yang dia katakan? Tolong jualkan apartemen di sini, harganya sekian. Tolong itu nanti tagihkan kepada si fulan, dia punya utang sama saya sekian. Tolong itu berikan kepada ini, tolong berikan kepada ini. Tolong itu tagih, tolong ini tagih, dan yang lain. Tidak ada yang keluar dari lisannya kalimat la ilaha illallah kecuali kalimat uang junaihat. Junaihat itu adalah rupiahnya kita, mata uangnya Mesir. Dia mengatakan apartemen itu harganya sekian juta. Sekian ini, tolong belikan mobil, tolong belikan ini, dan yang lainnya. Tidak ada satupun kalimat yang terucap la ilaha illallah. Sampai kemudian apa? Allah subhanahu wa ta'ala ya mewafatkannya. Tapi tidak terucap satupun sampai akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang terucap justru adalah penawaran bisnisnya. Islam dan iman kita harus jaga oleh kita. Tidak bisa nanti kalimat la ilaha illallah itu mudah, saya juga saat ini sudah hafal, ya tinggal nanti nyewa ustadz untuk membisikkan di telinga saya. Ya, tidak, itu muncul dari Anda sendiri, dari kita sendiri. Untuk itulah ibadah itu adalah kebiasaan kita, harus menjadi da'bu, kebiasaan seperti apa? Da'bus shalihin, kebiasaannya orang-orang saleh itu adalah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, meraih husnul khatimah, ikhwatal iman, agar kehidupan kita ini senantiasa diberkahi Allah Azza wa Jalla. Terlebih kita di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, ittiba'ur rasul, hiduplah kita ya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemputlah ya kematian kita ini dengan menanamkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan Rasulullah itu sebagai idola bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh
Ayat ini kan sudah sering diucapkan, ya. Entah itu peringatan Maulid Nabi, di luar sana begitu banyak. Entah itu ada peringatan Isra Mi'raj, di luar sana itu setiap mubalik, setiap kiai, setiap ustadz semua mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu keteladanan yang baik, tapi di rumahnya dia tidak mencontohkan kebaikan. Menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan teladan yang utama, bukan menjadi idola bagi kita. Ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasul itu bukan hanya pada perkara ibadah, tapi termasuk pada perkara dunia pun itu wajib kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekecil apapun, bagaimana Rasulullah bekerja. Apa ada tuntunannya Ustaz Rasulullah bekerja menjadi karyawan? Ada. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Kuntu ar'a ghanaman li ahli Makkah bidarahima ma'dudatin fawafaituha. Dalam riwayat ya di awal kalimat Rasul mengatakan apa? Dulu aku pernah bekerja. Pekerjaan saya menggembalakan kambing. Ownernya pemilik kota Mekah. Kuntu ar'a ghanaman, dulu aku penggembala kambing, yaitu li ahli Makkah, di mana ownernya itu adalah penduduk kota Mekah. Bidarahima ma'dudatin, yaitu dengan apa? Dengan kompensasi mendapatkan gaji beberapa dirham yang telah ditetapkan. Dan aku pun bekerja memenuhi itu. Jadi kalaupun kita misalkan bekerja, ada tuntunan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasulullah berdagang, bagaimana Rasulullah tadi bekerja, Rasulullah berdagang, Rasulullah bermuamalah, Rasulullah berjalan, berlari, tidur, berwudu, makan, minum, berpakaian. Itu kan perkara-perkara dunia. Dan Rasulullah mencontohkan, la yashrabanna ahadukum qa'ima, jangan kalian makan itu atau jangan kalian minum atau makan itu sambil berdiri. Itu tuntunan Rasul, ya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna, Rasulullah itu sangat cinta mendahulukan yang kanan, ya, fi tarajjulihi, termasuk dalam apa, ya, dalam menyisir rambutnya. Jadi kalau antum kan yang punya rambut itu, kalau antum mengaku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata menyisir rambut juga ada tuntunannya. Nggak bisa sembarang, ya kan? Rasul apa? Yuhibbut tayammun fi tarajjulihi, yaitu apa? Rasulullah mendahulukan rambut bagian kepala yang paling kanan terlebih dahulu, baru kepada rambut bagian kiri. Jadi kalau kita misalkan sisirannya itu rambut ini sebelah kanan dulu dirapikan, baru kemudian sebelah kiri. Itu pun kemudian kalau kita nyisir rambutnya sambil menghadap ke cermin, berdoalah Allahumma hassin khuluqi kama hasanta khalqi. Ya Allah, perbagus akhlakku sebagaimana engkau telah memperbagus ciptaanmu ini, khalqi, fisik kita ini. Tidakkah kita sayang dengan hidung mancung kita, dengan kedua mata kita, dengan telinga kita, lalu kemudian apa? Akhlak kita buruk, padahal Allah telah memperbagus fisik kita sebagai manusia. Maka Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi, itu dalam riwayat yang lain, sebagaimana engkau telah memperbagus ciptaanmu pada diriku ini, maka perbaiki juga akhlakku. Menandakan bahwa ada kaitan nih, kita juga wajib mendidik kita pada akhlak kita. Ittiba'ur Rasul, cara tidur, ya. Ada seorang mubalik, dia mengatakan, kira-kira antum kalau suruh tidur di hotel bintang 5 dengan spring bed yang luar biasa tebalnya sampai mungkin 50 cm atau 60 cm, tapi mimpinya itu dikejar singa,
Lebih enak begitu atau tidur di balai yang itu langsung apa namanya, tahu balai ya? Itu papan. Yang papan itu apa namanya, di atasnya itu ada apa namanya, bambu yang kalau kita bangun itu membekas. Tapi mimpinya itu antum ketemu sama presiden dikasih sembako. Kira-kira antum itu pengen mimpinya apa coba? Ya. Tidur kan nggak sadar, antum tidur di bintang 5, antum tidur di mana itu nggak sadar antum tidur itu. Maka apa? Mimpi kebaikan itu pun itu bagian daripada akhlak. Untuk itu kalau kita mimpi buruk itu nggak usah ceritain, karena khawatir nambah dosa kita. Coba dari mana kita nambah dosanya? Antum mimpi buruk, Ustaz. Anak semalam mimpi, Ustaz. Mimpi saya itu dipatuk ular, Ustaz. Bagaimana takwilnya? Lalu kata ustaznya, ya itulah ciri bahwa orang banyak dosa, sakit hati enggak? Ya, itulah ciri bahwa antum itu tadi siang melakukan dosa, jadi malamnya itu dipatuk ular berbisa gitu. Yang boleh diceritakan mimpi yang baik. Antum boleh ceritain mimpi yang baik. Alhamdulillah Ustaz, anak semalam mimpi saya, Masya Allah, saya sedang membaca Al-Quran. Orang tuaku yang sudah wafat beberapa tahun yang lalu, dia ternyata mendatangiku dan mengatakan, teruskan bacaanmu, ibumu mendengarkan, ayahmu mendengarkan. Boleh, gimana Ustaz? Berarti itu keistiqomahan Anda, itu adalah merupakan amal soleh bagi kedua orang tuanya. Maka ittiba'ur Rasul, sekali lagi, bukan hanya permasalahan kita wudhu sebagaimana wudhunya Nabi, salat sebagaimana salatnya Nabi, zakat sebagaimana zakatnya Nabi, tapi berkaitan dengan masalah hidup dan kehidupan kita pun sama. Antum kalau berjalan lalu kemudian kakinya itu nyeret, tahu nyeret tuh, narik sepatunya, sendalnya sampai bunyi srek gitu kan, bunyi seperti itu justru tidak bagus. Berarti antum perlu belajar gimana sih cara jalannya Rasul ketika mengenakan sandal, ya kan? Antum lagi tidur ternyata mimpi buruk lagi gitu. Tapi pas bangun ini masih jam 12, saya harus tidur lagi. Berarti harus gimana caranya? Antum rubah arah tidurmu. Kalau tadi kepalanya itu misalkan sebelah apa namanya, di sini sebelah utara misalkan gitu ya, antum berubah ke arah selatan. Atau antum merubah pokoknya posisi tidur antum, karena disitulah mungkin Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita yang sebelumnya meludah terlebih dahulu ke arah kiri, baru kemudian antum merubah ya posisi antum tidur. Insya Allah antum nggak mimpi yang buruk lagi gitu. Itu tuntunan Rasul luar biasa. Berpakaian, kenakan lengan kanan dulu, baru lengan kiri. Pakai celana, masukkan kaki pada ya kaki kiri dulu celana, baru kaki kanan. Itu kan semua adalah tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana kita tahu? Saya sampaikan, antum beli buku ringkasan Zadul Ma'ad karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, ringkasannya ya, ringkasannya aja, itu praktis. Buku tersebut itu akan memberikan bimbingan dan tuntunan kita bagaimana kita ini hidup ya, itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat terakhir ya, bahwa meraih untuk husnul khatimah itu harus bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam segala apapun. Kalau antum dunia saja dikejar dari pagi sampai sore hari, mestinya malam hari juga antum kejar akhirat. Sholat 5 waktunya jangan ditinggalkan, tilawah Al-Quran jangan ditinggalkan, terlebih kita di bulan Ramadan, di mana Ramadan itu adalah pertama syahrus siyam, bulan di mana kita berpuasa. Jika memang antum tidak ada sesuatu yang memberatkan sekali, antum tetap puasa. Kalau nanti berat banget dan secara syar'i itu akan memudaratkan antum pada saat itu, boleh pada saat itu antum berbuka, tapi jangan menyerah sebelum berperang. Saya kayaknya kerjanya tugasnya banyak banget nih, berat banget gitu ya, udahlah saya nggak usah sahur. Enggak, antum tetap sahur, niatkan puasa terlebih dahulu ya. Ada seorang supir bus besar,
perjalanannya itu dari apa? Dari Karawang ini ke Surabaya. Dia tanya kepada kita, Ustadz, apakah saya punya rukhsah, kemudahan untuk bisa bisa tidak berpuasa karena kan safar, Ustadz. Menurut Ustadz gimana kalau dari Karawang ke Surabaya safar enggak? Oh ya, itu safar. Bagi kelayakan semua masyarakat umum itu safar. Tapi kan kerjaan antum itu. Kalau kerjaan antum itu setiap hari itu, di saat orang pada berpuasa saja antum tidak berpuasa, bagaimana pada saat orang lain tidak berpuasa antum harus ganti puasa tersebut? Karena kalimat safar itu adalah apa ayatnya? Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa orang yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, maka boleh dia ganti pada hari yang lain. Pertanyaannya, kapan antum mau ganti? Di saat orang yang lain puasa antum tidak puasa, lalu kemudian di saat orang lain tidak puasa antum harus mengganti puasa. Itu lebih berat lagi. Jadi gimana caranya? Antum sahur, lalu kemudian mujahadahkan, sungguh-sungguh saya hari ini harus puasa, tetap seperti itu. Mungkin keadaan hari ini berbeda, kemarin puasa kuat, mungkin hari ini itu luar biasa, cuaca panas di luar yang luar biasa, sudah begitu banyak juga kempes, saya harus mendongkrak ban lagi, udah nggak kuat saya puasa, ya batal di situ. Tapi antum sudah ada mujahadah, ya. Begitupun sholat tarawih, bermujahadah terlebih dahulu, sungguh-sungguh, karena apa? Ramadan syahrul qiyam, bulan di mana kita disunnahkan untuk sholat tarawih. Habis sholat isya langsung, nggak ditunda-tunda, ya. Lalu kemudian apa? Syahrul Quran, Ramadan itu bulan Al-Quran, perbanyak tilawah Al-Quran, baca Al-Quran. Nanti aja habis Syawal insya Allah waktunya banyak. Karena kalau baca lagi Ramadan ini mulut itu kering, kerongkongan kering, akhirnya saya nggak mau baca Al-Quran. Coba aja kita lihat, apakah di Syawal antum akan bisa baca? Wallahi itu sulit. Kenapa? Karena itulah yang dikatakan oleh Rasul, siapa yang tidak mendapati kebaikan, tidak mau meraih kebaikan di bulan Ramadan, dia tidak akan mampu bisa mengambil kebaikan di luar Ramadan. Itu harus dicamkan oleh kita. Siapa yang tidak melatih puasa di bulan Ramadan, maka dia akan berat sekali untuk berpuasa di luar Ramadan. Siapa yang tidak melakukan qiyamut tarawih di bulan Ramadan, maka dia tidak akan mampu melakukan sholat tahajud di luar Ramadan. Siapa yang tidak berusaha menghatamkan bacaan Al-Quran di Ramadan, maka dia tidak akan pernah bisa baca Al-Quran banyak di luar Ramadan. Begitupun sedekah, karena bulan Ramadan adalah syahrus sedekah. Rasulullah di bulan Ramadan itu sangat dikenal sedekahnya karihil mursalah, seperti angin berhembus, tidak pernah ada hitungan-hitungan. Uangnya dia berapa keluar itu tidak pernah dihitungkan. Dia serahkan urusan kepada Allah. Dia setiap harinya dikenal Rasulullah itu sebagai orang yang baik. Tidaklah ada orang meminta kepadanya pada saat dia ada, itu beliau berikan. Tapi di Ramadan lebih dahsyat daripada itu. Menandakan bahwa Ramadan adalah syahrul sedekah, syahrul mal, muamalah ma'al mal, yang dikeluarkan, syahrul infak, ya. Itu yang harus dilakukan oleh kita. Semoga dengan ini semua mujahadah kita semuanya ini mendapatkan keberkahan hidup kita di masa yang akan datang. Karena berkah sejatinya adalah apa? Bertambahnya kebaikan-kebaikan kita, bukan saat di Ramadan, tapi untuk 11 bulan yang akan datang. Ya, wallahu taala a'la wa alam. Semoga yang singkat ini memberikan manfaat untuk saya dan juga untuk antum sekalian, bahwa jadikan Ramadan ini sebagai bulan keberkahan bagi kita. Ingat 4 hal bagaimana Ramadan ini cara Allah memberikan ya kesiapan pada kita untuk menjemput kematian dengan keberkahan hidup ini. Wallahu taala a'la wa alam.